Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ishak. Saya izin untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul ESG dan Risiko Bank. Studi Bank Umum di Asia dengan SOE dan Gender sebagai pemoderasi. Adapun dalam proses penulisannya, tesis ini dibimbing oleh Bapak Bowo Setiono, SE, MCom, PhD. Adapun yang melatar belakangi saya untuk tertarik yang menarik perhatian saya terhadap isu ini adalah berkaitan dengan isu sustainability. Adapun bermula dari terbentuknya beberapa regulasi internasional yang membahas terkait di climate, lingkungan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlanjutan, yaitu pembentukan Climate Disclosure Standard Board atau CDSB pada tahun 2007, serta adanya pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh PBB atau United Nations yang biasa kita sebut sebagai SDGs, serta dilanjutkannya ada pembahasan klaim lagi di Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Isu utama dalam penelitian ini adalah kita melihat bahwa di era saat ini pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu terpenting secara global yang mencakup hampir seluruh kegiatan dan aktivitas manusia. Yang mana kalau kita kerucutkan lagi SDGs yang saat ini merata diimplementasikan hampir di seluruh anggota PBB, negara-negara anggota PBB, jika dikerucutkan hanya menjadi tiga isu utama saja, yaitu berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, atau biasa kita sebut sebagai ESG. Data empiris by Statista menunjukkan bahwa 90% perusahaan mulai tahun 2023 sudah mulai berkomitmen untuk menerapkan ESG, angka yang cukup besar, seperti itu. Lah, mengapa demikian? Kita melihat saat ini bahwa perusahaan-perusahaan dan bank yang ada, termasuk juga perbankan, memasukkan aspek keberlanjutan ini ke dalam kegiatan operasional mereka untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, seperti dari Narula, Dasgupta, Said Al-Nouri, Andreas Ansvensen. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu yang banyak meneliti penerapan ESG menemukan bahwa penerapan ESG memiliki dampak kompetitif bagi perusahaan. Penerapan dan pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan secara langsung menghasilkan manfaat bagi perusahaan, khususnya perusahaan non-keuangan. Nah, sedangkan yang mengaitkan ESG dan risiko, ada dua penelitian yang saya ketahui, yaitu penelitian He et al. Dan juga He Liu and Chen tahun 2023, di mana menyebutkan bahwa mereka meneliti terkait ESG dan risiko perusahaan, tetapi berfokus pada industri non-keuangan. Jadi mereka tidak termasuk ke dalam perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, broker, dan perusahaan keuangan lainnya. Adapun di dalam penelitian ini, selain mengaitkan ESG terhadap risiko, juga ditambahkan adanya eh, variabel interaksi, yaitu state-owned enterprise dan juga board gender atau gender. Nah, ESG, seperti yang kita ketahui, merupakan suatu keputusan strategis yang harus diterapkan oleh perusahaan di era sekarang, seperti itu, di mana regulasi banyak yang mengatur hal tersebut. Nah, penerapan keputusan strategis seperti ESG ini tidak terlepas dari kepemilikan siapa yang memiliki perusahaan dan juga siapa yang mengelola perusahaan. Seperti siapa sih dewan perusahaannya. Nah, Amos dan Khatib tahun 2022 menemukan bahwa kepemilikan negara cenderung memiliki kepentingan untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan melalui pengungkapan berkelanjutan yang lebih baik. Nah, selanjutnya terkait ESG dan gender, Syakil pada tahun 2021 menjelaskan bahwa adanya proporsi perempuan dalam struktur dewan perusahaan ditemukan lebih efektif dalam mengambil keputusan strategis. Adapun inti permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini, dalam tesis saya, yaitu berkaitan dengan bank. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bank memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Ya, bank memiliki peran menghimpun dana serta menyalurkannya kembali. Kemudian risiko-risiko yang mereka alami, ya, juga bisa dikatakan sebagai risiko global. Maka dari itu, kita melihat ada pengelompokan bank-bank yang secara sistemik dapat mempengaruhi bank-bank lain atau perekonomian negara lain bahkan. Sebagaimana contoh yang akhir-akhir ini, pada tahun kemarin, kita melihat adanya Silicon Valley Bank yang bangkrut dan berdampak kepada perekonomian di beberapa negara. Adapun urgensi penelitian ini penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian Helio and Chen
dan juga Galetat pada tahun 2023, di mana membahas mengenai pengaruh ESG terhadap risiko perusahaan. Hanya saja mereka tidak meneliti di perusahaan keuangan, melainkan hanya berfokus kepada perusahaan keuangan. Dan juga penelitian ini menambahkan dua variabel interaksi yang menjadi novel bisa diklaim sebagai menjadi novelty dalam penelitian ini, yaitu state-owned enterprise dan juga uh, board gender. Selanjutnya, penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ESG berpengaruh negatif terhadap risiko bank? Apakah kepemilikan BUMN ataupun non-BUMN atau SOE ataupun non-SOE memoderasi pengaruh ESG terhadap risiko bank? Apakah kelompok usaha dapat memoderasi pengaruh ESG terhadap risiko bank? Selanjutnya, masuk ke bagian landasan teori dan pengembangan hipotesis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori. Yang pertama, teori asimetri informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teori ini menjelaskan ada salah satu pihak yang memiliki kelebihan atau dan juga kekurangan pengetahuan atau informasi terkait satu hal. Artinya ada ketidakseimbangan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Konteksnya dalam ESG bahwa dengan menerapkan ESG yang baik, ya, perusahaan tentu akan lebih transparan, lebih mengungkapkan secara lebih detail, sehingga ini dapat mengurangi adanya ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi tersebut, dan juga dapat mengurangi risiko-risiko yang disebabkan oleh adanya teori asimetri informasi. Yang kedua adalah teori keagenan, di mana teori ini membahas terkait kepentingan antara kedua beberapa pihak di dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang mana ini terdapat terkadang terdapat salah salah paham terkait ketika memutuskan suatu strategi perusahaan. Adapun konteksnya dalam ESG, mana kita mengetahui bahwa ESG ini eh, merupakan strategi yang sangat eh, krusial, yang keputusan-keputusan yang strategis, sehingga selain itu juga kita mengetahui bahwa ESG membutuhkan investasi yang besar, sehingga dalam penerapannya membutuhkan eh, ya berpotensi menimbulkan permasalahan keagenan seperti itu. Selanjutnya masuk ke bagian pengembangan hipotesis ESG terhadap risiko bank, di mana asimetri informasi menyampaikan bahwa perusahaan yang secara aktif berkomitmen eh, terhadap ESG, perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai standar. Ya, itu berdasarkan penelitian dari Raut dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian bisnis yang sesuai standar, maka akan meningkatkan yang namanya transparansi perusahaan. Ya, maka dari itu, apabila perusahaan bekinerja dengan baik, ya, memiliki kinerja ESG yang baik, dia akan meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi, sehingga dapat mengurangi risiko bank yang berkaitan dengan asimetri informasi. Maka dari itu, saya menduga bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap risiko bank. Selanjutnya, ESG, SOE, dan bank risk, mana SOE, ya, perusahaan yang dimiliki oleh negara meningkatkan legitimasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan mereka, dan juga peran negara. Nah, ketika mereka memiliki suatu perusahaan memainkan peran yang penting untuk memotivasi, untuk membuat perusahaan-perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain, itu untuk mengungkapkan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks ESG, ya bank-bank yang memiliki negara cenderung memiliki kualitas ESG yang lebih baik. Sedangkan penelitian Tian, Zhou, dan Lu tahun 2023 menemukan bahwa kepemilikan non-negara diindikasikan mengalami kesulitan ketika menerapkan ESG dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ESG. Maka dari itu, saya menduga bahwa SOE akan memperkuat efek negatif ESG terhadap risiko bank. Artinya, kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh negara akan lebih dapat mengurangi risiko perusahaan mereka atas dari sebagai dampak dari implementasi ESG. Selanjutnya untuk hipotesis yang terakhir yaitu moderasi keberagaman gender atau gender diversity. Ya, keberagaman gender mampu memberikan variasi keputusan dan kebijakan dalam perusahaan berdasarkan penelitian Bigeli et al. Tahun 2023. Ya, Shakil tahun 2021 kembali menjelaskan bahwa perempuan pada umumnya lebih peduli terhadap peningkatan kekayaan pemegang saham. Nah, keberagaman gender menjadi isu yang sangat penting di era saat ini dan juga berasosiasi positif terhadap kinerja ESG. Nah, selain itu, perempuan dikenal lebih aktif dalam bidang sosial dan juga lebih bertanggung jawab dalam sosial.
berdasarkan penelitian Abo dan Jurici tahun 2023. Maka dari itu, saya menduga bahwa keberagaman gender dalam struktur dewan perusahaan akan memperkuat pengaruh negatif ESG terhadap risiko bank. Selanjutnya berikut untuk research framework saya, di mana terdapat satu variabel independen utama, dua variabel moderasi, dan satu variabel dependen, dan juga tiga variabel kontrol, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga growth, GDP growth. Selanjutnya, metode penelitian bahwa penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, ya mana penelitian ini berfokus pada bank-bank Asia dari tahun 2008 hingga 2022. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan data panel dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode arsip atau archival dengan beberapa database yang digunakan di antaranya Refinitiv, Osiris, dan juga Bloomberg. Dan juga selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dan dengan kebantuan perangkat lunak Stata. Selanjutnya untuk operasional variabelnya, ini dependent variabelnya adalah risiko bank diproksikan dengan tiga proksi. Ada risiko kredit, insolvensi, dan juga operasional. Dan selanjutnya untuk independen utamanya hanya ESG, merupakan skor yang bersumber dari Affinity Thomson Reuters, dan juga moderasinya ada dua, yaitu SOE dan gender, itu menggunakan dummy variable. Ya. Kemudian untuk kontrolnya menggunakan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ukuran bank yang diproksikan dengan logaritma natural dari total aset, dan juga GDP growth yang datanya saya dapatkan dari Bank Dunia. Selanjutnya untuk berikut tiga model penelitian yang saya uji. Ya. Yang pertama baseline model tanpa variabel moderasi, dan juga model yang kedua adalah model dengan variabel moderasi SOE, dan juga model tiga dengan variabel moderasi gender. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut statistik deskriptif. Tabel tersebut memberikan informasi mengenai deskriptif statistik dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa variabel dilakukan measurizing, ya teknik untuk menghilangkan data yang ekstrim, baik data yang ekstrim atas maupun bawah. Ya, beberapa di antaranya NPL, ESG, NP, Social, Government Pillar, Size, LOA masing-masing di Windsor pada level 1%. Sedangkan Z-score, Risk Weight Asset, dan juga PDB atau GDV masing-masing pada level 5%. Selanjutnya berikut matrik korelasinya. Kalau kita melihat ENP, ESG, Social, and Government memiliki kaitan apa namanya, terlihat bahwa variabel independen pengukur ESG dan tiga pilar lainnya, ya dalam penelitian ini berkorelasi positif dan signifikan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki dan mengarahkan memiliki ukuran yang sama terkait suatu hal. Nah, kalau kita melihat tinggi-tinggi sekali seperti ini ESG dan ENV 0,712 dan signifikan di angka 1%, dan juga begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya masuk ke bagian baseline model ESG terhadap risiko. Kita melihat di sana secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa ESG pada baris pertama itu berpengaruh negatif terhadap risiko. Negatif terhadap NPL, positif terhadap Z-score. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Z-score ini semakin tinggi, semakin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang kecil. Dan juga dia di panel CIM ditunjukkan berpengaruh negatif terhadap ROA. Maka dari itu, ESG secara keseluruhan itu dapat mengurangi eh, risiko perusahaan, risiko perbankan di dalam penelitian ini. Ya, kemudian pilar sosial dan juga government memiliki hasil yang sama seperti ESG, sedangkan pilar lingkungan memiliki hasil yang bervariasi. Ya, kita melihat bahwa pilar lingkungan ini terhadap NPL berpengaruh negatif, sedangkan terhadap Z-score tidak berpengaruh dan RWA tak berpengaruh positif. Maka dari itu, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bahwa secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap risiko bank di dalam penelitian ini, di mana kita melihat bahwa ESG, sebagaimana sudah dijelaskan, merupakan sesuatu yang orientasi jangka panjang, sehingga mengimplementasikannya merupakan bentuk tindakan visioner yang dilakukan perusahaan. Ya, selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar sosial dan tata kelola atau government
itu berpengaruh negatif terhadap risiko bank. Sedangkan pilar lingkungan memiliki pengaruh yang bervariasi. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kinerja lingkungan kita harus memahami bahwa perusahaan dalam jangka pendek tidak akan bisa dengan mudah diketahui kinerja lingkungannya seperti apa. Karena dikarenakan lingkungan tersebut merupakan program jangka panjang. Selain itu, pilar lingkungan juga karena tadi ditemukan hasilnya berpengaruh positif terhadap RWA, kita mengetahui bahwa untuk berinvestasi terhadap pilar lingkungan, ya perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang relatif besar sehingga memiliki risiko operasional yang relatif besar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk moderasi SOE gender, ya, di berikut tabel di panel A itu yaitu moderasi SOE dan panel B adalah moderasi gender. Secara keseluruhan kita melihat bahwa interaksi SOE dan ESG ditemukan eh, memperlemah pengaruh negatif ESG dan hasil yang sama kita temukan pada moderasi gender yang juga memperlemah pengaruh ESG terhadap risiko bank seperti itu. Selanjutnya kita mengetahui bahwa ya eh, SOE diindikasikan hasil pada tabel sebelumnya memperlihatkan bahwa SOE memperlemah pengaruh negatif ESG terhadap risiko bank dan juga bank yang sebagaimana kita ketahui bank yang dimiliki oleh negara sebagian sahamnya tidak sepenuhnya oleh dimiliki negara. Ya, penelitian Huafang dan Jiang Guo tahun 2007 serta Argento tahun 2019 menjelaskan bahwa situasi keberagaman kepemilikan ini mempengaruhi orientasi perusahaan untuk mengutamakan profit dan memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam penyampaian isu-isu keberlanjutan perusahaan. Di sisi lain, penelitian Ismail, Abdul, dan Hezabr tahun 2018 menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat sipil yang ada di negara berkembang untuk memperhatikan laporan yang diterbitkan oleh pemerintah menyebabkan kurangnya tekanan bagi pemerintah untuk melaporkan isu berkelanjutan perusahaan. Ini eh, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Asia kan rata-rata Asia memiliki rata-rata negara dengan perekonomian berkembang. Nah, gender di hasil sebelumnya, moderasi gender juga ditemukan memperlamah pengaruh ESG terhadap risiko bank. Ya, ditemukan ya. Abdel Kader et al. Tahun 2024 menjelaskan bahwa isu diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan Dewan Perusahaan masih sering terjadi. Sebagai contoh, Dewan Perempuan ya dibatasi hak-haknya ketika ingin memutuskan isu-isu strategis masuk ke dalam hal ini ESG. Dengan kata lain, apabila Dewan Perusahaan menerapkan ESG dan perusahaan tersebut berada di negara berkembang, ya hasilnya tidak maksimal seperti di negara maju. Berdasarkan penelitian Gizi tahun 2017, Yaran dan Adava tahun 2021. Hasil temuan ini mengkonfirmasi temuan dari Zaid et al. Tahun 2020. Nah, adapun penelitian ini melakukan robustness, ya. Yang pertama, metode robustness yang digunakan adalah lag variable atau menggunakan risiko T plus 1. Ditemukan bahwa secara keseluruhan bisa kita simpulkan dari tabel tersebut, ya, ESG berpengaruh negatif atau dapat mengurangi risiko bank. Meskipun tidak signifikan pada RWA, namun arahnya sudah negatif seperti itu. Maka dari itu hasil ini mengkonfirmasi, ya, menunjukkan bahwa hasil untuk hipotesis yang pertama itu konsisten. Selanjutnya begitu juga yang berkaitan dengan interaksi, kita melihat bahwa ESG dan SOE, kemudian gendernya juga ESG dan gender, kita bisa mengkonfirmasi bahwa hasil tersebut konsisten. Ya, secara keseluruhan memperlemah pengaruh baik SOE maupun gender memperlemah pengaruh ESG terhadap risiko bank. Maka dari itu hasil temuan regresi interaksi dengan variabel interaksi dalam penelitian ini bisa dikatakan robust. Terakhir, robustness-nya juga berdasarkan ukuran bank. Saya melakukan regresi berdasarkan ukuran bank, yaitu kita melihat bahwa eh, secara keseluruhan ESG di bank besar ya juga ditemukan berpengaruh negatif terhadap risiko bank. Artinya penerapan ESG dapat mengurangi risiko bank yang berukuran besar. Begitu juga di bank yang berukuran kecil. Namun di bank besar kita melihat bahwa ESG berpengaruh positif terhadap RWA dan signifikan di level 5%. Ya, ini menunjukkan bahwa bank besar kita mengetahui bahwa semakin besar bank, semakin besar juga risk weight asetnya, semakin besar aset yang berisiko.
sehingga eh, operasional perusahaan yang dibutuhkan juga besar. Seperti itu. Sedangkan di bank yang kecil, ditemukan seluruhnya, baik NPL, Z-score maupun RWA, ya risiko-risiko tersebut dapat berkurang ketika perusahaan mengimplementasikan ESG. Baik, terakhir masuk ke bagian kesimpulan, ya, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ESG terhadap risiko bank. Ya, selain itu penelitian ini juga menguji setiap pilar ESG terhadap risiko bank. Ya, Eh, penelitian ini menambahkan dua variabel moderasi yaitu SOE atau BUMN dan juga gender. Ya, penelitian ini menggunakan pendekatan GLS secara keseluruhan dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ESG dapat mengurangi risiko bank dan BUMN dalam kelompok usaha masing-masing menerima efeknya. Selanjutnya, eh, keterbatasan penelitian ini ya termasuk dalam teori yang dapat dilibatkan di dalam penelitian ini termasih terbatas. Selanjutnya, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yaitu pengembangan teori dan literatur terkait ESG dan risiko bank. Ya, kedua terkait dengan eh, kontribusi terhadap regulasi perbankan, di mana ini bisa dapat menjadi landasan untuk untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan ESG dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Demikian presentasi tesis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.